ke dalam. Mail gimana Mail? I'm good, bagus. Kaniki gimana Kaniki? Ramenya, oi. Kaniki udah pakai baju oranye gimana Kaniki? Hah? Pakai baju oranye gimana Kak? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Sans. Mungkin perasaannya gimana sih Kaniki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Gimana? Awas gak bisa jalan, gak bisa jalan. Ya. Maaf ya. Awas. Awas, hei. Kaniki akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Sesuai kemauan. Aku nggak gembira ya, aku berduka. Sedih. Tapi bohong. Ancaman kekerasan apa yang dilakukan oleh Nikmir? Karena mereka melakukan pertemuan setelah dilakukan transfer. Oke, ingat ya, sebelum mereka pertemuan dilakukan transfer terlebih dahulu. Artinya kalau pada saat transfer tersebut Reza Gladys merasa bahwa dirinya terancam dengan adanya suatu perbuatan kekerasan, maka harusnya pertemuan tidak dilakukan. Untuk apalagi diserahkan uang 2 miliar selanjutnya sehingga melengkapi menjadi 4 miliar begitu. Lalu kalau kita rentet peristiwanya, bahwa sejak awal Reza Gladys lah yang katanya menghubungi Nikmir terlebih dahulu untuk mengajak bersilaturahmi dengan Nikmir, kan begitu. Keren ya kalau Niki datang ke Polda gitu sendiri, nggak rame-rame. Terus Poldanya itu langsung preskon ya, nyata ini ya Niki ini ternyata ya. Begitu membagongkan ya, nggak perlu rame-rame udah kayak tawuran gitu kan. Keren banget. Kalian masih panas? Panas sayang. Jangan pakai seng sayang. Teruntuk Nikita Mirzani Mawardi, kenapa sih sayang ngedabrus aja? Nggak bisa ya sehari itu di live nggak ngomongin SS, nggak ngomongin Sela Saukia. Allah, si SS kalau Muse itu nggak dibayar, mana pada mau. Kau tidak berhak ngomong seperti itu karena kau itu masih dibayar. Kau itu adalah orang yang dibayar, ya. Kalau Sela Saukia ini orang yang membayar. Kenapa dibayar? Karena menghargai keringat orang, menghargai waktu orang. Cie, musuh-musuhnya kakak Nikita Mirzani udah pada happy hari ini ya. Senang hatinya ya. Udah bikin tumpeng belum? Udah bikin pesta belum? Atas ditahannya Nikita Mirzani dan Bang Mail. Jangan bangga dulu, masih ada akhirnya nanti di pengadilan. Semoga aja kakak Nikinya bebas. Terus yang jadi pertanyaan saya adalah, Dokter Reza ini kan takut produknya direview sama dokter detektif dan kakak Nikita Mirzani. Pertanyaan saya adalah, pihak kepolisian emang nggak ada memeriksa produk jualan yang diduga overclaim dan berbahaya itu di produknya Dokter Reza? Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Rasman pastikan surat jaminan yang ditulis Loli agar Nikita Mirzani dibebaskan akan ditolak polisi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kalau sampai ditahan atau ditangkap, berarti ada keraguan dari penyidik atas adanya tersangka yang memang bisa diduga itu akan mengganggu jalannya proses yang telah dilaporkan oleh pihak pelapor. Nah, dengan telah ditahannya Nikita Mirzani oleh pihak Polda Metro Jaya, ini akan mempercepat proses daripada kasus ini untuk bisa segera disidangkan. Karena penetapan tersangka dan juga adanya penahanan
itu berlaku selama 20 hari ke depan dan bisa akan dimohonkan perpanjangan maksimal tambah 30. Dan dalam tempo 50 hari, maka apabila tidak cukup bukti, itu bisa dikeluarkan dari tahanan. Walaupun proses permasalahan Nikita Mirzani itu belum diputuskan. Nah, itu syarat-syarat ataupun ketentuan yang berlaku. Jadi, walaupun Nikita Mirzani hari ini kita lihat telah ditahan oleh penyidik Polda Metro, mungkin pihak penyidik mempunyai alasan-alasan tertentu yang tadi seperti saya bilang, mencegah terjadi upaya-upaya atau tindakan yang akan mengganggu proses peradilan, sehingga Nikita wajib ditahan. Dan juga hak dari tersangka yang telah ditahan itu bisa mengajukan penangguhan penahanan. Pengajuan penangguhan penahanan bisa juga berupa tahanan rumah atau tahanan kota. Nah, jangka waktu penahanan. Netizen 62 yang katanya pintar dan cerdas-cerdas, tolong dikawal kasus ini. Nikita Mirzani sekarang udah di penjara, udah dipakaikan baju oranye. Nah, sekarang tolong kita kawal semuanya. Ayo, kenapa Dokter Reza Gladysnya nggak masuk juga? Sementara Dokter Reza Gladysnya ini melakukan penyuapan 4 miliar pula. Ayo, tolong. Kenapa? Ayo, sekarang kita bertanya ini, kenapa Dokter Reza Gladys ini mau nyuap 4 miliar? Ini deh yang kita pertanyakan. Kalau si Nikita Mirzani, oke, dia sudah masuk penjara, oke lah, atau apapun itu. Nah, sekarang ini, si Dokter Reza Gladysnya ini, ada apa nih? Mengapa sampai rela menggelontorkan uang 4 miliar? Kalau memang karena benar yang diduga-duga oleh masyarakat Indonesia bahwa produk dia itu banyak mengandung merkuri ataupun hal-hal lain, kalau memang benar karena itu diduga ya, dia rela menyuap Nikita Mirzani untuk diam, berarti ini dokter patut dipenjara juga. Ini patut dipenjara juga dia, karena dia sudah melakukan penyuapan. Karena dia sudah, supaya orang diam, supaya di sini Nikita Mirzani tadi diam, nggak ngoceh-ngoceh, dia lakukan penyuapan. Dan sekarang, oke lah, si Nikitanya memeras ya, oke, itu kita nggak mau tahu. Nikita Mirzani, saya nggak dukung dia. Dua-duanya salah. Si Nikita Mirzani salah, si Dokter Reza Gladysnya juga salah. Ayo, netizen Indonesia yang waras. Saya tidak berpihak di Nikita dan tidak berpihak di Dokter Reza Gladys, tapi saya berpihak di kebenaran. Dokter si Nikita Mirzani salah. Ya salah lah. Salahnya apa? Dia kalau memeras oke juga sih. Bilang memeras ya juga sih. Tapi si Dokter Reza Gladys ini lebih salah lagi. Kenapa dia sampai mau nyogok sampai 4 miliar gitu loh? Kenapa dia sampai menggelontorkan duit? Ayo dong, ini di up dong nih. Kenapa mau dia ngasih duit 4 miliar? Apa sebabnya? Oke, terima kasih. Saya nggak dukung Nikita dan nggak dukung Dokter Reza. Nikita Mirzani resmi ditahan hari ini. Ya, benar. Nikita Mirzani dan Kamail resmi ditahan untuk 20 hari ke depan atas laporannya dari si abu-abu monyet dan manusia silver. Ya, gue tahu kok. Kalian banyak yang tidak terima, masih banyak shock, ya kan? Kak Nikita dan Kamail sudah ditahan. Ya, termasuk gue juga tidak terima ya, say. Karena menurut gue laporan ini belum ada 3 bulan, belum ada 2 bulan ya. Pemeriksaan cuma 1 kali, dipanggil cuma 1 kali, langsung jadi tersangka. Dan akhirnya ditahan. Cepet bukan? Tapi tenang aja guys, masih ada pengadilan dan persidangan nanti ya. Karena menurut saya jangan sampai ya kan kasus ini seperti kasus bersama Dito Mahendra gitu. Awalnya emang ditahan ya, tapi akhirnya ditahan juga yang ngelaporin. Jangan sampai sayang. Makanya kita tunggu saja nanti di persidangan ya. Karena kan itu persidangan terbuka ya kan. Kalian bisa tonton sendiri nanti hasilnya seperti apa dan
prosedurnya kayak apa ya. Untuk dari gue sih tetap semangat aja buat Kak Niki dan Kak Mail. Banyak orang mensupport kalian, mendukung kalian, dan buat para musuh-musuhnya, kalian belilah tumpeng segede gaban, berhore-hore ya, terus berteriaklah ya. Gue tahu kalian pada bahagia, tenang aja say. Nikita Mirzani sama Dr. Gladys ini mesti harus dikawal terus kasusnya. Gue nggak ngebela salah satunya, dan kalau gue lihat kedua-duanya memang gak ada yang benar ya, semua salah gitu ya. Tapi yang gue heran dari hukum Indonesia ini adalah kenapa si penyuap dan yang disuap ya gak di cross check dua-duanya. Kenapa cuma yang disuap aja nih ya yang di cross check, tapi penyuap juga harus di cross check ya. Jadi bukan cuma dari pihak Nikita Mirzani yang harus diperiksa doang, tapi dari si Dr. Gladys juga si penyuap ya, itu juga wajib harus diperiksa. Karena menjual skincare atau treatment yang tidak ya sesuai dengan BPOM dan melenceng dari hal-hal yang sudah ditetapkan, itu juga bahaya untuk masyarakat Indonesia, dan itu wajib harus diadili ya, karena melanggar hukum. Jadi please, hukum Indonesia harus adil. Nikita Mirzani resmi ditahan di Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Maret 2025 setelah menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Dr. Reza Gladys. Di tengah proses hukum yang menjeratnya, putri Nikita Mirzani, Laura Mizani atau Loli, mengajukan diri sebagai penjamin kepada Polda Metro Jaya agar ibunya dibebaskan. Terkait hal tersebut, pengacara Rasman Arif Nasution memastikan surat penjamin yang ditulis Loli itu akan ditolak polisi. Rasman Nasution juga menyoroti usia Loli yang belum genap 18 tahun. Menurut Rasman, Loli masih dianggap sebagai anak di bawah umur secara hukum. Kemudian Rasman mengatakan bagaimana mungkin Loli bisa menjamin Nikita tak melarikan diri, mengingat Loli dan Nikita Mirzani belum tinggal dalam satu rumah. Sebelumnya, Loli menyatakan kesiapannya menjadi penjamin agar Nikita Mirzani tidak ditahan di Polda Metro Jaya. Surat pernyataan sebagai penjamin yang dibuat oleh Loli diunggah di akun Instagram @nikitamirzani_mawarti172 pada Selasa 4 Maret 2025. Dalam surat yang ditandatangani di Bogor pada 24 Februari 2025, Loli sebagai anak kandung dari tersangka Nikita Mirzani menjamin ibunya untuk tidak ditahan karena status single parent. Loli juga menekankan bahwa ibunya adalah satu-satunya sosok yang mencari nafkah dan membiayai kehidupan mereka. Kemudian Loli menjamin bahwa Nikita Mirzani tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi dugaan tindak pidana, dan tidak mempersulit jalannya proses hukum Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Selain itu, Loli juga memastikan bahwa ibunya itu akan datang kapan saja saat diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut. Terakhir, Loli menjamin Nikita akan mematuhi segala syarat dan ketentuan yang ada.